那坛30年的血雕酒，只是可惜了我的一身白衣。吴越，我就喜欢，我叫做规矩。大哥，一定要灭了他！红剑，什么？我来了！余孽也罪有应得，杀五人手段偏激。父，我想为他守灵7天。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Swallowing the Heavens episode ke-5 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Si Tu-yin yang merasa percaya diri kalau dia bisa menyingkirkan Wu Yu. Dia bahkan meminta Ye Huye mengambil arak yang sangat bagus untuk menemani mereka ketika Wu Yu datang ke puncak Minglang. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Wu Yu datang ke puncak Minglang untuk membalaskan dendam Pak Tua Sun kepada Si Tu-yin. Murid-murid lain merasa kalau Wu Yu terlalu gila karena kultivasi Si Tu-yin berada di penempaan tubuh tingkat 6, jadi akan sulit bagi Bang MC untuk mengalahkannya. Si Tu-yin terus melakukan provokasi kepada Wu Yu dengan menyebut nama Pak Tua Sun. Semua ini dilakukan oleh Si Tu-yin agar Wu Yu nekat melakukan penyerangan kepada murid-murid puncak Minglang. Benar saja, Wu Yu tanpa ampun langsung membunuh beberapa murid puncak Minglang. Situasi ini pun membuat Si Tu-yin akan leluasa untuk memberikan hukuman kepada Bang MC. 今天入了仙门，那坛30年的血雕酒，只是可惜了我的一身白衣。吴越，我就喜欢，我叫做规矩。 Ketika Wu Yu hendak melakukan serangan, Si Tu-yin menggunakan teknik elemen es untuk membekukan Bang MC. Si Tu-yin sangat kagum karena kulit Wu Yu begitu keras, tidak seperti kulit dari Pak Tua Sun yang mati hanya dengan satu kali tusukan pedang saja. Provokasi yang terus dilakukan oleh Si Tu-yin membuat Wu Yu langsung mengeluarkan teknik andalannya, yaitu serangan tongkat 5 skanda. Serangan tongkat ini mampu membuat Si Tu-yin terlempar sekaligus membuat tangan Si Tu-yin terputus. Teriakan minta tolong langsung keluar dari mulut Si Tu-yin. Teriakan ini membuat si tukang langsung keluar untuk membantu adiknya. Diketahui si tukang sudah berada di ranah penempaan tubuh tingkat 7, jadi dipastikan lebih kuat dibandingkan Si Tu-yin. Kau melukai dan membunuh sesama murid sekte, aku akan memberikan hukuman kepadamu hari ini untuk menegakkan keadilan surga, ucap si tukang kepada Wu Yu. Sambil melakukan perbakuhan taman, Wu Yu menganggap kalau si tukang merupakan orang yang munafik. Hari ini Wu Yu akan memperlihatkan kepada si tukang apa itu keadilan surga yang sebenarnya. Karena perbedaan ranah di antara mereka berdua, akhirnya Wu Yu menggunakan teknik pertukaran darah untuk menaikkan ranahnya dengan paksa ke penempaan tubuh tingkat 6. Kemampuan yang dikeluarkan oleh Wu Yu tentu saja membuat Si Tu-yin kaget. Dia pun meminta si tukang untuk melenyapkan Wu Yu guna mencegah bahaya di masa depan. Ketika si tukang mengeluarkan teknik terkuatnya, Wu Yu menggunakan kemampuan yang diberi oleh Ming Long untuk melawan teknik tersebut. Daga, i定要灭了他！ Seperti yang terlihat, teknik yang digunakan oleh Wu Yu berhasil membuat si tukang langsung mokat. Momen ini pun membuat Ye Huyu yang baru datang langsung kaget karena orang yang dia cintai sudah tergeletak tidak berdaya.
Si Tu Yin pun tampak sudah pasrah akan keadaan setelah melihat kakaknya mati. Dia menyebutkan kalau adiknya yaitu si Tu Minglang akan marah jika mengetahui Wu Yu melakukan perbuatan seperti ini. Akan tetapi Wu Yu tidak memperdulikan kata-kata dari si Tu Yin. Wu Yu lebih fokus kepada nasihat yang pernah diberikan oleh Pak Tua Sun kepadanya. Dengan satu kali tebasan tongkat, Wu Yu pun langsung membuat si Tu Yin mokat. 哥，弟弟司徒明朗，老头告诉我，对，都会活下去。Beberapa saat kemudian, si Tu Minglang datang dan dia begitu kaget ketika menyaksikan dua orang kakaknya tewas di tangan Wu Yu. Tanpa banyak cincong, si Tu Minglang langsung berniat melakukan serangan kuat ke arah Bang MC kita. Begitu pula dengan Ye Hu Yu yang mencoba untuk menebaskan pedangnya ke arah Bang MC. Cukup beruntung Su Yanli datang di waktu yang tepat untuk memberikan pertolongan. Su Yanli berkata bahwa Wu Yu adalah murid puncak Yanli, jadi tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh Bang MC. Kedatangan Su Yanli membuat si Tu Minglang marah. Dia menganggap Su Yanli sudah menghalangi penegakan hukum sekte kepada seorang pembunuh. Su Yanli pun berkata kalau dia sudah memberitahukan kepada ketua sekte tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kedatangan ketua sekte ke puncak Minglang langsung membuat semua orang berlutut. Sementara itu, si Tu Minglang meminta ketua sekte untuk menyerahkan Wu Yu kepadanya guna mendapatkan hukuman. Ketua sekte yang sudah mengetahui permasalahan sebenarnya tidak mempermasalahkan kematian si Tukang dan juga si Tu Yin. Dia juga memberikan nasihat agar murid-murid sekte Pedang Tong Tian tidak mengikuti jejak dari si Tu Yin dan si Tukang yang sudah salah arah. Ketua sekte juga akan memberikan hukuman kepada Wu Yu karena Bang MC sudah membunuh 5 orang murid sekte. Selama 1 tahun Wu Yu akan diasingkan dari puncak Yanli untuk berlatih sendirian. Wu Yu menerima hukuman yang diberikan oleh ketua sekte dengan lapang dada, tapi dia meminta keringanan untuk menjaga makam Pak Tua Sun selama 7 hari terlebih dahulu sebelum memulai hukuman. Beberapa saat kemudian Wu Yu sudah berada di makam Pak Tua Sun sambil membawa arak yang mereka janjikan sebelumnya. Wu Yu menyayangkan Pak Tua Sun tidak bisa menikmati arak ini. Wu Yu kembali mengingat pada awal-awal Pak Tua Sun benar-benar mengajarinya cara bertahan hidup sebagai seorang pelayan di sekte Pedang Tong Tian. Bang MC kemudian bersujud untuk mendoakan kepergian dari Pak Tua Sun. Tiba-tiba saja muncul kera kecil yang mengambil kendi arak milik Bang MC. Kera kecil ini pun langsung mabuk setelah dia meminum arak tersebut. Wu Yu kemudian nyamperin kera kecil dan berniat menjadikan kera kecil ini sebagai peliharaan. Sebagai penghormatan kepada Pak Tua Sun, Bang MC kemudian memberi nama kera kecil dengan nama Dao Ye yang mengambil nama akhir dari Pak Tua Sun. Wu Yu pun kemudian berpamitan pergi kepada makam Pak Tua Sun untuk mengasingkan diri selama 1 tahun. Dia berjanji akan kembali lagi ke tempat ini 1 tahun lagi serta membuat Pak Tua Sun menjadi bangga. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.